Perang Iran dan Amerika ternyata mulai berkembang menjadi persoalan yang jauh lebih besar daripada sekadar konflik antara dua negara. Ketika Washington terus meningkatkan tekanan terhadap Tehran melalui sanksi, blokade, dan tekanan militer, Iran justru semakin memiliki alasan untuk memperkuat hubungan dengan dua kekuatan besar dunia, yaitu Rusia dan Cina. Dan sekarang muncul pertanyaan yang membuat Washington harus waspada. Apakah tekanan Amerika terhadap Iran justru sedang mendorong terbentuknya sebuah poros kekuatan baru yang semakin sulit dikendalikan AS? Rusia sudah lama memiliki hubungan dengan Iran, termasuk dalam bidang energi dan nuklir sipil. Pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr di Iran dibangun dengan keterlibatan Rusia, dan kerjasama kedua negara di bidang energi nuklir terus berkembang. Sementara itu, Cina memiliki hubungan ekonomi yang sangat penting dengan Tehran. Cina merupakan salah satu pembeli utama minyak Iran dan menjadi mitra dagang penting bagi Tehran. Artinya, ketika Amerika berusaha menghancurkan kemampuan ekonomi Iran melalui sanksi, Iran masih memiliki jalur untuk mempertahankan hubungan ekonominya dengan dunia non-barat. Dan inilah yang membuat strategi Washington menjadi semakin rumit. Karena Iran tidak berdiri sendirian. Amerika Serikat menekan Iran, Rusia dan Cina mendekat Washington tentu memiliki alasan sendiri. Amerika ingin membatasi kemampuan Iran, terutama terkait program nuklir dan kekuatan militernya. Namun semakin besar tekanan yang diberikan kepada Iran, semakin besar pula kebutuhan Tehran untuk mencari dukungan dari negara-negara yang berseberangan dengan kepentingan Amerika. Rusia menjadi salah satu negara paling penting. Cina menjadi negara lainnya. Dan hubungan ini tidak hanya berbicara mengenai perdagangan. Ada energi, ada teknologi, ada diplomasi, ada kerja sama strategis. Dan yang paling sensitif, ada teknologi nuklir sipil. Tetapi, kita harus berhati-hati. Sampai saat ini tidak ada bukti kredibel bahwa Rusia dan Cina sedang memproduksi senjata nuklir bersama Iran. Jadi narasinya bukan bahwa tiga negara tersebut sudah membuat bom nuklir bersama. Yang lebih tepat adalah Rusia dan Cina membantu Iran mempertahankan hubungan teknologi, ekonomi, dan strategis ketika Amerika berusaha mengisolasi Tehran. Dan bagi Washington, itu sudah menjadi persoalan besar. Masalah nuklir Iran kembali menjadi pusat perhatian. Program nuklir Iran merupakan salah satu masalah paling sensitif di Timur Tengah. Tehran selama ini mengatakan program nuklirnya memiliki tujuan damai. Tetapi, Amerika dan sekutunya tetap khawatir bahwa kemampuan nuklir Iran suatu hari dapat digunakan untuk tujuan militer. Karena itu, Washington berusaha membatasi kemampuan Tehran. Masalahnya, perang justru membuat persoalan tersebut semakin rumit. Jika Iran terus mendapatkan tekanan dari Amerika, Tehran bisa semakin bergantung kepada Rusia dan Cina. Dan semakin dekat Iran dengan Rusia dan Cina, semakin sulit bagi Amerika untuk mengisolasi Tehran. Inilah paradoksnya. Washington ingin menekan Iran agar semakin lemah. Tetapi, tekanan tersebut justru bisa membuat Iran semakin dekat dengan kekuatan yang tidak ingin melihat Amerika mendominasi kawasan. Rusia punya kepentingan besar bagi Rusia. Iran bukan sekadar negara lain di Timur Tengah. Iran merupakan negara penting secara geografis. Iran berada dekat kawasan Kaukasus, Asia Tengah, Laut Kaspia, Teluk Persia, dan jalur energi global. Iran juga memiliki hubungan yang sangat penting dengan sejumlah negara di kawasan. Karena itu semakin besar pengaruh Rusia di Iran. Semakin besar pula posisi strategis Moskow di Timur Tengah. Rusia juga tidak ingin melihat Amerika memiliki kendali penuh terhadap kawasan tersebut. Maka ketika Washington menekan Tehran, Moskow memiliki alasan untuk mempertahankan kerjasama dengan Iran. Namun Rusia juga harus berhitung. Mereka tidak ingin secara langsung masuk ke perang besar melawan Amerika. Karena itu, kerjasama Rusia dengan Iran lebih banyak terlihat dalam bentuk hubungan ekonomi, energi, teknologi, diplomasi, dan kerja sama strategis. Bukan berarti Rusia siap mengirim pasukannya untuk berperang langsung melawan Amerika. Cina memiliki kartu yang berbeda. Cina memiliki kepentingan yang berbeda dari Rusia. Beijing membutuhkan energi. Dan Iran merupakan salah satu sumber energi yang sangat penting. Selain itu, Cina memiliki kepentingan besar terhadap stabilitas jalur perdagangan dari Timur Tengah menuju Asia. Karena itu, Cina tidak ingin Iran jatuh sepenuhnya di bawah tekanan Amerika. Jika Iran kehilangan kemampuan menjual minyak,
Cina juga terkena dampaknya. Jika Selat Hormuz terganggu, harga energi global ikut terdampak. Dan jika perang semakin melebar, perdagangan Cina dengan Timur Tengah juga menghadapi risiko. Jadi Beijing mempunyai alasan kuat untuk mempertahankan hubungan dengan Tehran. Inilah yang membuat AS waspada. Sekarang bayangkan situasinya, Amerika memberikan tekanan terhadap Iran. Iran memperkuat hubungan dengan Rusia. Cina tetap membeli energi dan mempertahankan hubungan ekonominya dengan Tehran. Rusia dan Cina sendiri semakin memperkuat hubungan strategis. Maka Iran tidak lagi menghadapi tekanan Amerika seorang diri. Dan inilah yang bisa menjadi masalah jangka panjang bagi Washington. Karena perang modern tidak hanya ditentukan oleh jumlah pesawat dan rudal. Perang juga ditentukan oleh siapa yang memiliki energi, siapa yang memiliki teknologi, siapa yang memiliki jalur perdagangan, dan siapa yang mempunyai teman ketika menghadapi tekanan. Iran bisa menggunakan waktu sebagai senjata. Iran tidak harus mengalahkan Amerika secara militer. Tehran hanya perlu bertahan. Jika Iran mampu mempertahankan pemerintahannya, mempertahankan kemampuan militernya, menjaga hubungan dengan Rusia, mempertahankan hubungan ekonomi dengan Cina, dan terus memberikan tekanan terhadap kepentingan Amerika, maka perang akan semakin mahal bagi Washington. Inilah yang disebut perang ketahanan. Bukan tentang siapa yang paling kuat pada hari pertama, tetapi siapa yang masih mampu bertahan setelah berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Dan semakin lama konflik berlangsung, semakin besar pula peluang Iran memperkuat hubungan dengan Rusia dan Cina. Perang Iran bisa berubah menjadi pertarungan global. Pada awalnya, konflik ini mungkin terlihat sederhana. Amerika melawan Iran, tetapi sekarang gambarannya jauh lebih kompleks. Ada Rusia, ada Cina, ada negara-negara Timur Tengah, ada jalur energi, ada Hormuz, ada Laut Merah, ada sanksi ekonomi, dan ada perang teknologi. Jadi konflik Iran sebenarnya bisa menjadi bagian dari persaingan yang jauh lebih besar. Amerika versus jaringan kekuatan non-barat. Tentu saja, jangan langsung menyebut Rusia, Cina, dan Iran sebagai aliansi militer resmi. Mereka memiliki kepentingan masing-masing. Bahkan hubungan ketiganya tidak selalu sempurna. Tetapi, mereka mempunyai satu kesamaan. Mereka sama-sama tidak ingin dunia sepenuhnya didominasi Washington. Dan kesamaan kepentingan inilah yang membuat kerja sama mereka semakin penting. Lalu bagaimana dengan senjata nuklir? Ini adalah bagian paling sensitif. Jika suatu hari Iran berhasil memperluas kemampuan nuklir sipilnya dengan bantuan teknologi asing, maka kemampuan teknologinya juga akan semakin berkembang. Sekali lagi, itu tidak otomatis berarti Iran memiliki senjata nuklir. Dan tidak ada bukti bahwa Rusia dan Cina saat ini sedang membuat senjata nuklir bersama Iran. Tetapi, dari perspektif Amerika, bahkan peningkatan kemampuan teknologi nuklir Iran sudah menjadi persoalan keamanan yang serius. Karena semakin tinggi kemampuan teknologi Iran, semakin sulit pula Washington memaksa Tehran menghentikan seluruh programnya. Dan disinilah tekanan Amerika bisa menjadi bumerang. Amerika ingin membuat Iran terisolasi. Tetapi, bagaimana jika Iran justru menjadi semakin dekat dengan Rusia dan Cina? Amerika ingin menghentikan perdagangan Iran. Tetapi, bagaimana jika Cina terus membeli minyak Iran? Amerika ingin membatasi teknologi Iran. Tetapi, bagaimana jika Rusia terus membantu sektor nuklir sipil dan energi Iran? Maka tekanan Amerika tidak otomatis membuat Iran menyerah. Sebaliknya, Iran bisa semakin bergeser ke dalam jaringan ekonomi dan teknologi non-barat. Dan kalau itu terjadi, Amerika mungkin tidak lagi menghadapi Iran yang sama seperti sebelum perang. Iran yang keluar dari konflik bisa menjadi Iran yang lebih bergantung kepada Rusia dan Cina. Inilah ancaman sebenarnya bagi Washington. Jadi, ancaman terbesar bagi Amerika bukan semata-mata apakah Iran memiliki bom nuklir besok pagi. Ancaman sebenarnya adalah perubahan keseimbangan kekuatan. Jika Iran tetap bertahan, jika Rusia terus membantu, jika Cina terus membeli, jika jalur perdagangan non-barat semakin kuat, maka kemampuan Amerika untuk mengisolasi Iran akan semakin berkurang. Dan kalau pola ini berlangsung dalam waktu panjang, bisa muncul sebuah Timur Tengah yang jauh lebih berbeda. Amerika masih menjadi kekuatan militer terbesar. Tetapi,
pengaruh ekonominya tidak lagi mutlak, dan Iran tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada Barat. Perang Iran dan Amerika mungkin belum selesai, tetapi ada satu perubahan besar yang tidak boleh kita lewatkan. Konflik ini sedang mendorong Iran semakin dekat kepada Rusia dan Cina. Rusia memiliki teknologi dan hubungan nuklir sipil. Cina memiliki kekuatan ekonomi dan kebutuhan energi. Iran memiliki posisi geografis yang sangat strategis dan kemampuan untuk mengganggu jalur energi dunia. Ketiganya mempunyai kepentingan yang berbeda, tetapi mereka mempunyai satu kepentingan bersama: mengurangi dominasi Amerika. Karena itu, pertanyaan terbesar bukan lagi, apakah Iran akan kalah dalam perang? Pertanyaannya adalah, apakah perang melawan Iran justru sedang mendorong lahirnya kekuatan baru yang membuat Amerika semakin sulit mengendalikan Timur Tengah? Dan jika kerjasama Tehran, Moskow, dan Beijing terus berkembang, maka Washington harus menghadapi kenyataan baru. Iran mungkin bisa ditekan, Iran mungkin bisa dikenai sanksi, tetapi semakin sulit untuk mengisolasi Iran. Dan jika Amerika salah menghitung langkah, perang yang awalnya bertujuan melemahkan Iran justru bisa menjadi awal dari pergeseran kekuatan global yang jauh lebih besar.